Baik, Bapak Ibu. Yang sudah masuk ini ada 138. Mungkin bisa kita mulai nggih Bapak Ibu nggih? Siap. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Saya harapkan ini hari kedua Bapak Ibu masih tetap semangat dengan materi yang berbeda. Nah, kalau hari pertama kemarin mungkin banyak Bu Anita yang moderator. Nah, hari kedua ini gantian Bapak Ibu nggih. Baik Bapak Ibu, saya sapa terlebih dahulu Bapak Ibu hadir di tengah kita Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2018 Pak Fahrudin Jarwo. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bisa terdengar suara saya Pak Erik? Ya, jelas Pak. Bagus, Alhamdulillah. Pak. Nggih. Terima kasih Pak Jarwo sudah melonggarkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Jarwo sekali lagi. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai saya sampaikan dulu susunan acaranya Bapak Ibu. Yang pertama nanti pembukaan dengan berdoa bersama-sama, kemudian dilanjutkan sedikit pengantar dari kami ya terkait dengan pembatik ini nanti Bapak Ibu. Untuk yang fitur-fitur rumah belajar kemarin sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bu Anita. Kemudian di awal setelah nanti pembukaan nanti akan coba saya sampaikan sekilas saja Bapak Ibu sedikit input terkait dengan pembatik. Kemudian acara yang ketiga nanti ada pengantar materi dan juga motivasi untuk kita semuanya Bapak Ibu dari Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2018 Pak Fahrudin Jarwo yang telah berkenan melonggarkan waktunya nanti bisa memberikan pengantar kemudian motivasi untuk kita semua agar tetap semangat dan tetap bersemangat untuk bisa dan selalu mengupgrade diri khususnya terkait dengan kompetensi menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian setelah Pak Fah nanti menyampaikan paparannya, dilanjutkan acara yang keempat yaitu materi inti, yaitu tentang blok pembelajaran. Nanti mungkin saya di awal-awal saya sampaikan materi yang awal, kemudian nanti dilanjutkan Bu Anita, kemudian setelah itu, setelah penyampaian materi inti, dilanjutkan tanya jawab seperti yang hari pertama kemarin dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, dengan izin dari Bapak Ibu semua, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti menampilkan Pak Jarwo, sekilas saya ingin menyampaikan, saya izin share screen Bapak Ibu terkait dengan pembatik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu
membuka portal Rumah Belajar. Kemarin sudah disampaikan alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Di dalam portal Rumah Belajar ini Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan berbagai macam fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulas Bapak Ibu. Di bagian bawah ini ada fitur pendukung ya. Nah, salah satunya kemarin sekilas disampaikan ketika kita klik Bapak Ibu, ini ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini misalnya kita masuk aja. Seperti ini Bapak Ibu. Maka kita akan dialihkan kepada situs atau portal simpatik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu, di situs inilah, ini ya, namanya simpatik Bapak Ibu, kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Berbasis TIK. Nah, di sini adalah situs yang bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk misalnya ada pelatihan yang berbasis dengan TIK. Dan ini juga terkait dengan pembatik Bapak Ibu. Jadi pembatik itu akses utamanya itu di situs. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya tadi akan menjelaskan tentang pembatik Bapak Ibu. Saya coba klik pembatik 2020 supaya Bapak Ibu pirsa nggih pembatik itu apa, kemudian bisa berpartisipasi di pembatik ini. Baik Bapak Ibu, pembatik itu adalah kepanjangannya Bapak Ibu pembelajaran berbasis TIK, yaitu program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level Bapak Ibu nggih. Ada level 1 itu level literasi, kemudian level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 itu berbagi. Nah, manfaatnya apa ketika kita atau Bapak Ibu guru nanti mengikuti pembatik itu, manfaatnya apa? Yang pertama, meningkatkan kemampuan TIK sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Kemudian yang kedua, mendapatkan sertifikat Bapak Ibu ya. Di setiap level yang kita ikuti, level 1, 2, 3, 4, kalau kita lulus itu ada sertifikat. Kemudian juga berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Ini nanti Bapak Ibu kalau mengikuti pembatik itu berkesempatan menjadi duta rumah belajar seperti yang seperti Pak Jarwo, nggih, Pak Farudin Jarwo itu duta rumah belajar Jawa Tengah tahun 2018. Nah, Bapak Ibu ini mungkin Bapak Ibu perlu pirsa juga tahapan di tahun 2010 ini Bapak Ibu nggih. Di tahun 2020 itu kemarin ada daring pembatik level 1, itu seperti yang saya sampaikan tadi, di level 1 itu adalah levelnya literasi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu besok masuk atau mendaftar pembatik level 1, maka itu levelnya adalah literasi. Literasi itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan modul, kemudian mempelajari materi secara mandiri, kemudian mengerjakan ulangan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah lulus, maka Bapak Ibu bisa mendaftar ke pembatik level 2. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu mungkin bisa terlihat nggih. Ini jumlah pendaftar pembatik level 1 Bapak Ibu yang di tahun 2020. Itu ada sekitar 71.000 guru yang mengikuti Bapak Ibu nggih. 70 ribuan. Nah, dari 70 ribuan guru yang mengikuti level 1, itu yang lulus dan mendaftar di level 2, Bapak Ibu, itu ada sekitar 13-an ribu nggih, Bapak Ibu. Jadi sudah berkurang dari awalnya di level 1 yang mendaftar 70-an ribu, yang di level 2 menjadi 13-an ribu.
Nah, di level 2 ini Bapak Ibu sudah ada tugas tambahan. Jadi selain juga ada modul dan juga ada ujian online-nya, peserta pembatik level 2 juga ada tugas yaitu membuat video dokumentasi. Ya. Nah, ini yang ada penilaiannya juga. Jadi selain juga ujian online, ada modulnya, juga ada tugas untuk membuat video. Nah, itu pesertanya sekitar 13.000 Bapak Ibu. Kemudian dari 13.000 itu yang lulus di level 2 dan mendaftar di level 3 itu tinggal ini Bapak Ibu, 4.400-an orang. Nah, bedanya apa di level 3? Di level 3 itu levelnya adalah kreasi Bapak Ibu. Di level 3 kita dibebaskan untuk membuat konten pembelajaran, boleh berupa video ya sama dengan di level 2 atau juga bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini dari angka-angka ini tadi, ini jumlah untuk seluruh Indonesia Bapak Ibu nggih. Seluruh Indonesia itu dari level 3 itu yang daftar ini Bapak Ibu 4.400-an. Nah, dari 4.400-an guru yang mengikuti level 3 itu yang lulus ya, yang lulus nanti berkesempatan untuk mengikuti pembatik level 4. Tetapi yang lulus di level 3 itu Bapak Ibu tidak semuanya langsung masuk di level 4 Bapak Ibu. Karena dari sekian banyak yang masuk di level 4 atau yang lulus di level 3 itu hanya diambil 30 peserta setiap provinsinya. Gitu Bapak Ibu nggih. Kalau di Jawa Tengah kalau tidak salah kemarin yang lulus di level 3 itu 200-an gitu, 228 atau berapa. Nah, dari jumlah itu diambil 30 peserta terbaik mestinya seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu sedikit gambaran informasi dari saya di awal. Tujuannya adalah saya juga ingin mengajak Bapak Ibu guru di Solo yang hebat-hebat, yang kreatif itu untuk bisa mengikuti pembatik ini. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu guru yang mungkin sudah ikut nggih. Nah, ini saya ingin mengajak bagi Bapak Ibu yang belum nggih, yang belum. Itu Bapak Ibu terkait dengan info pembatik. Nah, acara berikutnya Bapak Ibu ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Saya ingin kita ingin Pak Fahrudin itu memberikan pengantar, kemudian memberikan motivasi kepada kita semua terkait dengan kompetensi guru terkait dengan TIK khususnya. Kepada Pak Fahrudin Sujarwo, waktu kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi safir sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahmi bersama Bapak Ibu guru hebat di Kota Surakarta. Ini momen yang sangat baik ya Bapak Ibu sekalian, kita belajar bersama, terus belajar mengupgrade kemampuan kita sebagai guru, meningkatkan kompetensi, apalagi di saat ini pandemi COVID-19 di mana kita terbatasi oleh ruang dan waktu. Mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya kita harus mulai beradaptasi dan familiar dengan teknologi. Dan ini jadi kesempatan yang sangat baik ya, sangat baik untuk kita terus belajar, mengupgrade kemampuan kita. Perkenalkan, saya Fahrudin Sujarwo, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Heri Suswanto. Alhamdulillah di tahun 2018 yang lalu saya mendapat amanah sebagai duta rumah belajar.
dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di Pusdatin ini ada event yang ini sudah tahun keempat Bapak Ibu, event pembatik pembelajaran berbasis TIK yang tadi secara detail sudah disampaikan oleh Bapak Heri. Event pembatik ini adalah sebuah ikhtiar pemerintah ya. Dalam hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sebagai media, sebagai jalan meningkatkan kompetensi TIK bagi guru-guru tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah tetapi juga di seluruh Indonesia. Jadi pembatik ini, pembelajaran berbasis TIK tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah tetapi juga di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dan di pembatik ini guru-guru itu dilatih ya, belajar dengan tutor ya, baik itu tutor sebaya sama guru atau tutor dari Pusdatin Kemdikbud untuk mengikuti setiap levelnya, dari level 1, level 2, level 3, level 4. Level yang ini mengacu dari standar UNESCO. Jadi level yang pertama literasi, level kedua implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 adalah berbagi. Nah, di level literasi itu Bapak Ibu guru belajar bagaimana bisa mencari informasi yang ada di internet, bisa membedakan mana berita yang sahih, mana yang hoax. Di situ level literasi. Kemudian di level implementasi, guru-guru bisa menggunakan Microsoft Word untuk olah kata, Excel olah data, PowerPoint untuk presentasi, video editor untuk membuat video dan sebagainya. Dan itu di level implementasi. Kemudian di level kreasi itu guru dilatih untuk belajar membuat konten pembelajaran. Jadi konten pembelajaran ini harapannya transfer ilmu pengetahuan itu tidak hanya terbatas oleh sekat kelas, tetapi juga melalui media itu bisa terdistribusi kepada guru-guru yang lainnya, kepada siswa-siswi yang tidak hanya menjadi konsumsi bagi siswa kita sendiri. Nah, kemudian di level 4 ini adalah level berbagi. Nah, setiap leveling ini adalah sistem gugur. Jadi sistem gugur di mana setiap level itu ada project, ada ujian yang harus diikuti, dan alhamdulillah Kota Surakarta ini sudah memiliki aset yang luar biasa ya, Bapak Heri Siswanto ya, Bapak Heri Susanto dan Ibu Anita Sukari ini. Nah, beliau ini sudah di level keempat, level berbagi, membagikan ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Heri Susanto dan Ibu Anita Sukarini ini saat ini berada di level keempat, yang mana ilmu yang dimiliki itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi orang lain. Dan ini adalah level tertinggi dari kompetensi TIK seorang guru. Buat apa kita ilmu yang tinggi, ilmu yang pinter, tapi itu hanya bermanfaat, berguna bagi dirinya sendiri, tidak menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah sebuah leveling, sebuah tahapan di mana kita terus mengupgrade kemampuan kita. Karena kemampuan TIK itu sendiri itu terus berkembang. Teknologi itu sendiri terus berkembang, Bapak Ibu. Apa yang saat ini dianggap mutakhir, dianggap up to date, belum tentu tahun depan. Kita belajar dari BlackBerry. Bapak Ibu tahu bagaimana pada waktu itu betul-betul booming. Kita belajar dari Nokia. Waktu itu sebagai sebuah platform atau ponsel yang luar biasa, hampir merajai di seluruh Indonesia. Akan tetapi mungkin karena tidak mudah untuk beradaptasi, tidak peka dengan perubahan, dan akhirnya yang kita tahu bersama, akhirnya bisa kolaps. Nah, demikian pula dengan kemampuan kita. Mungkin kita saat ini belajar video pembelajaran yang saat ini dianggap up to date. Kita belajar multimedia pembelajaran interaktif dengan Articulate, Storyline, atau dengan SAC, Smart Art Creator, yang mungkin saat ini dianggap up to date, tapi belum tentu tahun yang akan datang. Belum tentu 2 tahun yang akan datang. Nah, itu dia, kita harus terus belajar ya, terus mengupgrade kemampuan kita, jangan puas dengan apa yang kita miliki saat ini.
Dan di kesempatan yang berbahagia ini, hari Selasa 20 Oktober tahun 2020, nanti kita akan belajar bersama bagaimana membuat blog pembelajaran. Dan alhamdulillah saya seperti kembali ke rumah ya Bapak Ibu, karena saya bisa seperti ini karena berangkat dari blog Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti untuk kompetisi yang diadakan oleh BPTIK pada tahun awal-awal 2010-an itu ya. Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu sering menyelenggarakan untuk kompetensi lomba ya, bagi guru-guru. Pada waktu itu belum alih dari jenjang Dikmen ya, itu belum masih di kabupaten, belum alih ke provinsi. Pada waktu itu BPTIK menyelenggarakan 3 lomba multimedia pembelajaran interaktif, blog guru dan website sekolah. Dan itu pada waktu itu di tahun 2014, alhamdulillah saya menjuari sebagai juara blog terbaik di tingkat provinsi Jawa Tengah. Jadi ketika diundang oleh Pak Heri Susanto ini, saya senang sekali sebenarnya. Mungkin akan lebih lain kesempatan waktunya lebih panjang lagi, saya bisa memberikan materi-materi yang bisa jadi bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi di kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Heri dan Ibu Anita Sukarini. Nah, di blog ini Bapak Ibu bisa lebih berekspresi lebih luas sebenarnya. Blog pembelajaran itu Bapak Ibu nanti bisa berekspresi lebih luas. Ilmu yang Bapak Ibu miliki itu tidak hanya disampaikan di dalam kelas. Ketika sudah dimediakan dalam bentuk blog, itu bisa menjadi konsumsi siswa-siswi yang lainnya. Jadi ilmunya itu nanti bercabang-cabang. Pahalanya itu nanti akan semakin banyak. Karena manfaatnya bukan hanya untuk konsumsi bagi siswa kita sendiri, tetapi juga bagi siswa-siswi yang lainnya membutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, blog itu bisa menjadi personal branding bagi Bapak Ibu guru sekalian. Jadi nilai jual. Seperti apa sih Fahrudin Sujarwo? Seperti apa sih Bapak Heri? Seperti apa Bu Anita? Orang mencari di mana? Cari di Google. Ketikkan kata kunci Anita Sukarini. Nah, nanti akan terlihat. Oh, personal brandingnya Bu Anita suka memposting materi pembelajaran, kompetisi apa yang sudah diikuti, aktivitas apa. Nah, itu jadi personal branding. Nah, personal branding ini tidak hanya berlaku dalam dunia marketing, Bapak Ibu ya, tetapi juga berlaku dalam dunia edukasi, dalam dunia pendidikan. Sama seperti Bapak Ibu guru yang saat ini sedang kita lakoni. Jadi itu untuk personal branding itu bisa meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah media sosial. Nah, media sosial ini sebagai publikasi ya. Blog tanpa media sosial itu bakalan sepi ya. Jadi media sosial ini harus terintegrasi dengan blog, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, itu harus terintegrasi dengan blog tersebut. Dan di situ nanti akan terlihat di media sosial itu. Guru yang memiliki media sosial itu akan terlihat. Karakteristik seseorang itu kan bisa terlihat dari media sosial itu. Apakah orang tersebut suka menyebarkan berita hoax? Apakah suka men-share konten-konten yang tidak mencerminkan dia sebagai guru? Nah, itu nanti akan terlihat. Bahkan saat ini perusahaan merekrut seorang karyawan itu media sosial itu dijadikan bahan pertimbangan dia diterima atau tidak. HRD itu melihat dari media sosialnya. Dari situ akan terlihat karakteristik orang itu dalam bertutur kata, dalam bersikap di media sosial itu jadi pertimbangan penting. Demikian juga bagi seorang guru. Nah, Bapak Ibu guru yang memiliki media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun yang lainnya, ketika akan memposting sesuatu itu harus berpikir tidak hanya sekali, 10 bahkan 100 kali. Apakah itu akan berdampak? Apakah itu akan bermanfaat? Apakah itu akan menimbulkan kontroversi? Nah, itu perlu dipertimbangkan lagi. Karena profesi kita sebagai guru, ya. Karena profesi kita sebagai guru. Kalau kita tidak profesi sebagai guru, ya jelas nggak masalah. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Ingarso sing tulodo. Jadi kita jadi panutan. Ketika siswa kita melihat konten di media sosial seperti itu, ya siswanya tidak jauh beda seperti itu. Jadi
Itu jadi introspeksi kita bersama. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kemudian di blog ini pun akan menjadi istilahnya itu dalam dunia marketing itu landing page lah, landing page. Kalau di dunia marketing orang publikasi melalui sosial media marketing, Facebook advertising atau Instagram advertising. Publikasinya lewat media sosial. Kemudian harus ada landing page. Landing page itu adalah website atau blog yang akan mengarahkan di mana blog guru tersebut hadir. Jadi blog atau website itu bisa dibilang itu adalah rumah digitalnya kita. Misalnya saya ada website, ada blog namanya fahdistro.com atau mgmpsosiologi.org. Itu blog saya, itu bisa dijadikan rumah saya di dunia maya, rumah saya di internet. Jadi saat ini bukan hanya keberadaan kita yang ada di dunia maya, yang ada di dunia nyata, bukan hanya eksistensi kita yang hanya ada di dunia nyata, tetapi juga eksistensi kita ada di dunia maya. Dan itu di dalam di masa saat ini yang semuanya serba digital, itu penting sekali Bapak Ibu guru untuk meng-up kembali, meningkatkan kembali bagaimana personal branding Bapak Ibu ada di dunia maya. Tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Begitu Bapak Heri Susanto, Ibu Anita, saya senang sekali bisa bersilaturahmi bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat. Selamat mengikuti pelatihan ini. Mohon maaf jika mungkin tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Heri, Bu Anita sudah menjadi jalan saya untuk bertatap muka, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fah yang telah memberikan banyak sekali motivasi kepada kita. Bapak Ibu, sebenarnya saya pribadi masih pengen sebenarnya diberikan lagi seperti dulu Jadi Pak Fah ini Bapak Ibu selain dari sisi teknis ya, beliau mumpuni ya, di IT dan juga beliau juga sering memberikan motivasi. Jadi Pak Fah ini Bapak Ibu ini adalah ibaratnya pelatih kita Bapak Ibu. Jadi senang sekali bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang biasanya Pak Fah ini keluar nih Bapak, keluar negeri, keluar kota, keluar provinsi. Ini yang dekat-dekat aja ini Pak Fah. Pak Fah ini Bapak Ibu sehari-hari beliau mengajar di SMA Sambung Macan ya Pak Fah ya. Di Sragen Bapak Ibu. Ya, di Sragen. Jadi dekat dari Solo dekat. Mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu bisa kontak beliau terkait dengan ya khususnya terkait dengan TIK Bapak Ibu nggih. Nggih, sekali lagi terima kasih Pak Jarwo atas waktunya dan izinkan kami berdua Pak Fah untuk menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya sekarang. Bapak Ibu masih tetap semangat nggih? Ini kayaknya sudah ini ya, sudah nggak sabar pengen segera belajar untuk bagaimana atau membuat blog pembelajaran. Baik, akan saya mulai Bapak Ibu, mungkin dari saya dulu ya. Saya dulu sebentar, kemudian nanti yang banyak biar Bu Anita aja lah. Saya coba share screen, Bapak Ibu sudah siap nggih? Kita mulai materi kita. Baik Bapak Ibu, untuk blog kemarin sudah sepakat dengan Bu Anita untuk membuatnya dari platform Blogspot ya Bapak Ibu, dari blogger. Jadi Bapak Ibu bisa
membuat blog itu dari banyak platform, ada yang WordPress, ada Blogspot juga. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat blog pembelajaran dengan menggunakan Blogger. Nah, untuk membuatnya Bapak Ibu perlu siapkan satu akun email nih Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu perlu satu akun email sebelum membuat blog tersebut. Nah, kalau sudah ada email yang aktif Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa langsung buka browser nggih. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Untuk sekilas di awal, nanti untuk akan dilanjutkan oleh Bu Anita. Baik, untuk membuat blog dari Blogger Bapak Ibu cukup ketikkan di sini ya Bapak Ibu. Di web browser Bapak Ibu bisa diketikkan blogger.com. Kemudian ini kayak presensi yang kemarin juga ternyata ada keterangan hari. Oke. Seperti ini Bapak Ibu tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka blogger.com. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu bisa langsung ini ya Bu. Langsung diklik tombol create your blog. Ini diklik dulu. Seperti ini Bapak Ibu nggih. Kemudian Bapak Ibu login ke email nih Bapak Ibu, login ke email. Mungkin saya ulangi tadi awalnya Bapak Ibu buka apa Bapak Ibu? Tadi buka blogger.com dulu. Kemudian masuk Bapak Ibu perlu login ke email. Jadi sudah kita buat email, baru Bapak Ibu kita pilih emailnya salah satu. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik tombol next. Mudah-mudahan bisa diikuti nggih Bapak Ibu nggih. Ini kayaknya masih mudah nggih. Dibuka browsernya, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu tinggal ketikkan blogger.com, kemudian create your blog. Nah, kemudian login ke email. Atau kalau sebelumnya sudah login email, maka Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini Bapak Ibu nggih. Baik, selanjutnya ini ada pilih nama untuk blog Anda. Jadi Bapak Ibu boleh memberi nama blog Bapak Ibu, misalnya kita berikan nama webinar Solo misalnya. Kemudian kita klik berikutnya, kemudian kita ketikkan alamat blogspot-nya. Misalnya PGRI SRB. Jateng misalnya. Ini alamat blog yang Bapak Ibu nanti buat gitu Bapak Ibu. Nanti namanya yang Bapak Ibu tulis ini kemudian diakhiri dengan .blogspot.com. Kalau sudah, kemudian pastikan bahwa alamat blog ini tersedia. Jadi artinya tersedia itu belum pernah dipakai yang lain Bapak Ibu. Nah, ini telah ditulis alamat blognya apa, kemudian diklik berikutnya. Jadi di alamat blog ini Bapak Ibu bisa menuliskan alamat sesuai yang Bapak Ibu inginkan ya. Boleh sesuai nama Bapak Ibu ya. Misalnya heri.susanto.blogspot.com juga boleh. Nah, kemudian diklik berikutnya. Nah, ini adalah nama tampilan yang nanti akan muncul di blog Bapak Ibu. Boleh ya, misalnya dikasih nama, misalnya siapa ya? Webinar lagi aja. Webinar Solo. Kemudian diklik tombol selesai. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu akan masuk di bagian dashboard blogger. Bapak Ibu, nggih. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah selesai Bapak Ibu. Kita sudah bisa membuat blog ini Bapak Ibu. Kalau ingin lihat hasilnya, Bapak Ibu bisa ini Bu, lihat blog. Saya akan tampilkan blognya itu di tab yang baru Bapak Ibu. Saya klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan blog kita Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi. Nah, tinggal kita customize kontennya.
dan juga kita isi ya. Seperti ini. Ini sudah jadi Bapak Ibu ya blognya. Kemudian kita kembali ke dashboard lagi Bapak Ibu. Ini saya tadi kan membuka 2 tab nih. Ini tampilan untuk mempreview dari blog kita. Kemudian di sini ada dashboardnya. Saya kembali ke dashboard bloggernya. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat di sini temnya atau tampilan antar mukanya, Bapak Ibu nggak seneng, Bapak Ibu bisa ganti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ganti. Di sini ada tema. Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Ada banyak pilihan, nanti bisa dipakai yang Bapak Ibu sukai. Nah, tapi tadi sudah ini sama Bu Anita untuk membuat template-nya itu atau temanya itu dari yang lain Bapak Ibu. Ini senengannya Bu Anita ini Bapak Ibu. Ini namanya Guyabi. Nah, Guyabi template ini Bapak Ibu bisa masukkan di Google. Bapak Ibu bisa cari ya. GOOYAABI. Nah, itu bisa enter, kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk di sini. Di sini akan tersedia Bapak Ibu tema-tema yang banyak sekali dan menarik. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih ya yang mana. Misalnya saya pilih yang SEO ready template ini, kita pilih. Bapak Ibu ini di tiap-tiap bagian ini ada pilihan template yang menarik Bapak Ibu. Misalnya saya coba yang ini, saya klik. Kemudian saya coba ke bawah. Nah, ini ada pilihan ini Bapak Ibu, template-template yang menarik. Nanti Bapak Ibu bisa cari kira-kira yang tampilannya menarik yang mana. Oke, biar enggak terlalu lama. Misalnya saya pilih, misalnya ini ya Bapak Ibu. Saya pilih yang Kanari ini. Tinggal kita klik aja. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita download dulu Bapak Ibu. Kita download template-nya ini. Nantinya akan kita pakai di blog kita tadi yang kita buat tadi. Ya, kita klik tombol download dulu. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah di-download, ini filenya masih berupa zip ya, masih di belum diekstrak. Jadi nanti kita ekstrak dulu, kita lihat isinya, dan nanti yang kita ambil adalah satu file, tipe filenya adalah XML. Jadi kita buka dulu Bapak Ibu filenya. Saya klik show in folder. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau masih berupa zip atau RAR, Bapak Ibu bisa ekstrak dulu klik kanan, kemudian ekstrak to Canary free version. Jadi dijadikan satu folder. Nanti munculnya ini Bapak Ibu. Ini isi dari ekstrakan tadi. Nah, nanti yang kita pakai itu hanya satu file Bapak Ibu. Yang kita pakai hanya ini Bapak Ibu. Yang tipe filenya itu XML. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Filenya yang nanti kita gunakan adalah XML. Nah, kalau sudah diekstrak, kita kembali lagi Bapak Ibu. Kita kembali ke dashboard kita lagi. Kita kembali ke tema, kemudian masuk di sini Bapak Ibu. Untuk bisa memasukkan tema yang atau XML tadi dari template yang kita pilih, yang kita download tadi, Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan di sini. Ini ada sesuaikan, kemudian ada panah ke bawah ini, Bapak Ibu. Kita klik dulu, kemudian kita pilih yang pulihkan. Ini Bapak Ibu saya ulangi, klik ini panah ke bawah, kemudian klik pulihkan. Kemudian di sini ada tombol upload Bapak Ibu. Di-upload dulu. Kemudian kita cari. Ya, kita cari folder yang tadi Bapak Ibu download. Nah, ini kita pilih yang file XML. Ya, XML dokumen, ini yang kita seleksi, yang kita pilih. Kemudian tinggal kita klik open. Seperti itu Bapak Ibu. Itu cara mengganti tema. Kalau masih nggak senang juga, Bapak Ibu download lagi yang lain misalnya. Kemudian dengan cara yang sama diganti lagi juga boleh.
kalau kita lihat tampilannya, ini Bapak Ibu, ini kita buka yang tadi nih Bapak Ibu, tampilan blog kita ini yang masih lama, belum diganti temanya. Kita reload dulu atau refresh ya. Nah, ini adalah tampilan blog kita dengan tema yang baru, temanya Kanari. Jadi itu Bapak Ibu, ini ada dua hal ya yang tadi sudah kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana membuat blog di awal, kemudian mengganti tema. Itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan masih mudah ini ya Bu ya. Bapak Ibu masih semangat, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini menu-menunya masih default ya, masih standar dari bawaan template ini Bapak Ibu, template Kanari ini. Nah, berikutnya kita akan coba Bapak Ibu, kita akan modifikasi, kita akan edit menu-menu ini Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan guru itu kan biasanya apa Bu? Misalnya ada materi pelajaran, ada dokumen, atau mungkin Bapak Ibu yang senang menulis, Bapak Ibu mungkin ada menu kolom atau penulisan artikel dan seterusnya. Bagaimana cara mengedit menunya Bapak Ibu? Kita kembali ke dashboard lagi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kita bukanya dua tab ini Bapak. Di sini dashboard, tempat kita mengcustomize atau mengedit blognya. Kemudian di tab satunya itu adalah tempat kita melihat hasilnya atau preview-nya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke dashboard lagi Bapak Ibu. Untuk mengedit menu Bapak Ibu. Nah, saya tujuannya tadi di sini ada dua menu Bapak Ibu. Ini yang atas ini ada top menu dan di sini ada main menu ya, menu utamanya yang di sini. Nah, nanti saya akan coba edit yang ini aja Bapak Ibu, yang di main menu. Caranya Bapak Ibu, kita kembali ke dashboard, kemudian klik tata letak Bapak Ibu. Tadi kan kita yang pakai tema gitu, untuk mengganti template-nya. Nah, untuk yang menu Bapak Ibu bisa klik ini tata letak atau layout ya, kalau yang bahasa Inggris ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada top navigasi. Top navigasi itu yang 3 tadi Bapak Ibu nih. Kalau kita kembali ke tampilan ini yang home, about, kontak. Nah, ini adalah top navigasinya. Nah, yang ingin saya edit adalah di main menunya. Main menunya itu yang di home, feature, mega menu, documentation, dan seterusnya. Ini di main menu. Nah, ini yang nanti akan coba kita edit Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, caranya Bapak Ibu, kita klik tombol atau icon pensil ini Bapak Ibu. Di main menu ini yang pertama tadi jangan lupa masuk ke tata letak, kemudian masuk ke main menu. Ini diklik ini Bapak Ibu. Ada edit Jadi yang simbolnya atau ikonnya bergambar pensil ini diklik aja. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu Tampilannya seperti ini. Nah, ini sama kan Bu tadi, seperti yang di tadi Ada home, ada future, ada multi drop down dan seterusnya. Ini yang tampil yang sudah dibuatkan oleh template-nya. Nah, kita akan ganti sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Contoh misalnya yang future ini saya ganti menjadi materi pelajaran Bapak Ibu. Caranya adalah diklik edit ini Bapak Ibu. Klik edit. Nah, ini ada future-nya. Ini diganti Bapak Ibu. Kita ganti misalnya kita ketik materi pelajaran. Kemudian kita klik save dulu nggak apa-apa. Jadi saya kembali ke sini lagi. Ini ya Bapak Ibu. Jadi ini baru mengganti nama linknya Bapak Ibu. Jadi mengganti nama menunya, untuk URL-nya nanti ini mestinya ada atau diisi dengan URL menu ini mau diarahkan ke mana? Apakah diarahkan ke page atau halaman? Apakah diarahkan ke label? Nah, itu nanti akan dibahas di berikutnya Bapak Ibu. Hari ini kita mengganti nama-namanya dulu aja. Nah, materi pelajaran, kalau Bapak Ibu ada submenu di materi pelajaran, Bapak Ibu, ini ada underscore satu underscore, berarti ini adalah anak menu dari materi pelajaran. Misalnya di tulisan multi drop down ini kita edit Bapak Ibu, kita edit.
Nah, kita ganti teksnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu guru SD misalnya, di materi pelajaran itu misalnya kelas berapa ya? 1 misalnya. Kemudian disimpan. Kemudian di kelas 1 mungkin tidak perlu ada menu di dalamnya lagi, mungkin ini kita delete aja. Kita delete aja, kita nanti buat kelas 2, kelas 3 gitu aja. Nah, seperti itu. Nah, ini yang short codes ini kan satu level dengan kelas 1, ini kita bisa edit juga Bapak Ibu. Misalnya ini kita ganti kelas 2. Ini URL-nya nanti kita bisa ganti Bapak Ibu. Kita buat ininya dulu seperti itu. Nah, ini kita ganti kelas 3. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu cara mengganti main menunya. Nah, ini misalnya kita delete semuanya saja Bapak Ibu. Kita nanti buat sendiri yang kita butuhkan. Nah, atau misalnya di error page ini kita ganti menu lagi Bapak Ibu yang selevel dengan materi pelajaran. Jadi misalnya apa Bapak Ibu misalnya? Apa? Di tampilan share screen-nya kok tidak jalan ya? Enggak jalan ya, Bu? Ya itu Pak, di halaman pertama main menu. Oh, berhenti di situ nggih? Enggak kelihatan ini Bapak, Bu?